Pada zaman dahulu kala, di zaman Bani Israel, seorang laki-laki yang soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, di bulan Sya'ban menyongsong bulan suci Ramadan, perbaiki akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbaiki hubungan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Sembahlah Allah dengan sebenar-benar menyembah, dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu dan bapa. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, solatlah kamu tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, amal apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Kemudian ada lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ada. Al-jihadu fisabilillah, berjihad karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Ya'la dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ingin betul ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak sanggup ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat ini berjawab, benar ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Maka Rasulullah SAW bersabda, berbuat baiklah, turutilah perintah ibumu, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita yang disampaikan oleh Al-Baghawi dalam kitab Al-Ma'alim. Pada zaman dahulu kala, di zaman Bani Israel, seorang laki-laki yang soleh memiliki seekor anak lembu. Orang soleh ini merasa ajalnya sudah mau dekat, maka dia membawa anak lembu ini ke hutan dan melepas lembu ini dengan seraya berkata, ya Allah, aku titipkan anak lembu ini kepadamu untuk putraku. Singkat cerita sahabat amalan mulia, orang soleh ini pun meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini sudah menjadi remaja dan sangat berbakti kepada ibu tercintanya. Dia membagi waktu malam itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk melayani dan menjaga merawat ibunya di malam hari. Di siang hari pergi ke hutan mencari kayu bakar. Kayu bakar dijual, uangnya dibagi 3, untuk yang sepertiga untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sepertiga untuk biaya mereka, sepertiga diserahkan kepada ibu kandungnya. Maka pada suatu masa ibunya bercerita, wahai Ananda sayang, dahulu ayahmu pernah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala seekor anak lembu di hutan. Maka pergilah ke hutan, berdoalah atas nama Tuhan Nabi Ibrahim, berdoalah atas nama Tuhan Nabi Ismail, berdoalah atas nama Tuhan Nabi Ishaq, berdoalah atas nama Tuhan Nabi Yakub alaihimussalam. Maka lembu itu pun datang dan menghadap kepada anak muda yang taat, berbakti dan soleh ini. Kemudian beliau pegang lehernya dan beliau giring pulang ke rumah. Di tengah jalan lembu itu berkata, wahai anak yang soleh,
naiklah ke punggungku, agar engkau tidak susah payah berjalan. Anak soleh itu berkata, wahai lembu, ibuku tidak menyuruh aku mengendaraimu. Ibuku hanya menyuruh dan menuntunmu pulang. Lembu itu berkata, wahai anak soleh, seandainya engkau naik ke punggungku, aku tidak bisa jalan. Lembu ini diperintahkan oleh ibunya untuk dijual ke pasar dengan harga yang dipatok dan telah direstui oleh ibunya adalah 3 dinar. Kemudian sampai di pasar berjumpa dengan seseorang. Wahai anak muda, berapa engkau jual lembumu? Anak muda itu berkata, ibuku berpesan sesuai harga yang direstuinya adalah aku akan menjual lembu ini 3 dinar. Wahai anak muda, bagaimana kalau aku beli 6 dinar? Wahai paman, ibuku tidak berpesan seperti itu. Ibuku berpesan hanya 3 dinar. Kalau paman mau membeli 6 dinar, terpaksa aku menanya ibuku dulu. Maka anak muda itu pulang ke rumah, bertanya hanya untuk harga naik. Lalu ibunya merestuinya, wahai anandaku, jual saja 6 dinar. Maka pergi lagi jumpa ke pasar, jumpa dengan orang tersebut. Wahai paman, ibuku merestui lembu ini akan kujual 6 dinar. Wahai anak muda, bagaimana kalau sekarang aku beli 12 dinar? Lebih baik aku tanya dulu ibuku. Pulang lagi ke rumah, tanya. Kata ibunya, karena ibunya adalah orang solehah, wahai anakku, itu bukan manusia, itu adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji kesetiaanmu kepada ibumu ini. Tanyakan kepadanya, wahai anakku, apakah boleh dijual sapi ini? Kemudian datang lagi ke pasar dan jumpa masih ada di situ orang yang sama, yaitu malaikat yang Allah utus untuk menguji kesetiaan hati jiwa seorang anak yang soleh ini, apakah benar-benar menuruti perintah ibunya sekalipun untuk keberuntungan mereka. Wahai paman, apakah boleh aku menjual sapi ini? Malaikat itu berkata, hai anak soleh, tahan dulu sapimu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan akan ada peristiwa pembunuhan di umat Nabi Musa bin Imran alaihissalam, dan mereka akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencari lembu untuk disembelih. Dan satu-satunya ciri-ciri yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lembu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih itu adalah lembumu ini. Jika mereka datang nanti, jangan jual kecuali ganjarannya emas atau dinar seberat lembu ini. Akhirnya lembu ini diganjar dengan dinar seberat lembu itu. Kegundahan datang silih berganti karena kita tidak pernah memperbaiki hubungan baik dan tidak pernah berbakti kepada ayah dan ibu kita. Menyongsong bulan suci Ramadan, perbaiki hubungan kepada orang tua, berbakti sebaik-baiknya kepada orang tua. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.